Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Mbak, cireng sosisnya satu porsi, tapi pedesnya sedang aja ya mbak, ujar seorang pembeli pada penjual cireng yang bernama Maya. Maya pun menyuruh pembeli untuk duduk dulu sembari menunggu pesanannya siap. Hari itu, cuaca sedang hujan dan dagangannya Maya jadi agak sepi karena pasti para pembeli malas keluar rumah. Tapi ada beberapa yang mampir untuk beli. Mereka itu yang biasanya mau pulang ke rumah usai kerja karena mereka memakai mantel, sekalian beli cireng, mungkin buat makan di rumah. Singkatnya, usai pesanan siap, Maya ini memasukkan kotak styrofoam cireng itu dengan 3 lapis plastik supaya tidak basah terkena hujan. Pembeli pun langsung membayar dan kemudian beranjak pergi. Maya pun kembali duduk menunggu pembeli. Dagangannya masih separuh lagi, jadi mungkin dia akan buka sampai menjelang waktu isya. Singkat waktu, setelah adzan maghrib hujan sudah reda. Beberapa saat setelahnya, pembeli pun langsung berdatangan. Mereka mungkin pengen yang hangat dan pedas untuk menghilangkan rasa dingin setelah hujan. Dan Maya pun dengan cekatan melayani para pembelinya. Dan tidak butuh waktu sampai isya, sisa cirengnya sudah ludes semua. Setelahnya Maya pun bersih-bersih gerobaknya, lalu menutupinya dengan terpal. Lalu bok-bok kosong ditata ke motornya untuk segera dibawa pulang. Perjalanan menuju ke rumah Maya tidak terlalu jauh, cukup 10 menit saja. Maya pun akhirnya sampai di rumah sederhananya. Dia segera membuka kunci pintu dan langsung masuk ke dalam rumah. Maya meletakkan bok-bok kosong itu di dapur. Dia beranjak ke ruang tengah, karena boknya akan cuci besok saja. Dia merebahkan tubuhnya di kursi sofa yang sudah berlubang-lubang karena termakan usia. Maya ini tinggal sendiri di rumah itu. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Bahkan sebelumnya, Maya ini sudah menikah. Namun dia belum dikaruniai seorang anak. Bahkan parahnya lagi, usia 2 tahun pernikahannya, suaminya itu meninggal dunia. Dan akhirnya Maya menjanda sampai sekarang dan belum menikah lagi. Awal-awal memang Maya merasa terpukul karena dia harus kehilangan semua orang yang dia sayanginya. Namun waktu tak akan mengasihinya jika dia hanya berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya dia pun mencoba bangkit dan memulai dagangan cirengnya hingga sampai sekarang. Maya ini punya harapan untuk jadi sukses kaya raya dan pengen mengembangkan usaha cirengnya itu agar jadi banyak dan terkenal. Usai rehat sebentar malam itu, Maya segera beranjak mandi dengan menggunakan air hangat. Tubuhnya merasa lelah karena dia lakukan semuanya sendirian dan dia jualan dari pukul 10 pagi sampai sore, bahkan kadang juga sampai malam. Usai selesai mandi karena dirinya mendadak lapar dan belum ada masakan, dia keluar rumah sebentar menuju ke warung yang jaraknya lumayan dekat dan hanya perlu jalan kaki. Maya di desa itu termasuk seorang pindahan karena rumah yang ditempatinya sekarang adalah rumah yang dibangun suaminya dan telah diserahkan kepemilikannya pada Maya usai dirinya berwasiat sebelum meninggal. Jadi Maya belum terlalu akrab dengan semua warga di situ. Ada yang akrab, tapi cuma beberapa saja. Setibanya di warung, Maya langsung minta dibungkusin nasi sama si ibu warung. Dia kemudian disapa beberapa tetangganya dan Maya ini menanggapinya dengan ramah. Mereka sekedar bertanya-tanya soal dagangannya Maya, apakah lancar akhir-akhir ini, dan Maya menganggukkan kepalanya. Beberapa menit setelahnya, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu bernama Eka dengan perhiasan yang menempel di tangan dan lehernya. Dia melangkah dengan sombongnya menuju ke warung
sambil membawa tas bermereknya untuk pamer ke ibu-ibu yang lain. Kedatangannya Eka ke warung itu langsung membuat semua menoleh ke arahnya. Pasalnya dia datang dan langsung berkata, Jeng, bungkusin ayam opornya yang paha 2. Sekarang ya Jeng, yang lain ntar aja, aku lagi buru-buru nih, mau ada acara, gak pakai lama ya, ucap Eka yang menyerobot antrian. Namun beberapa ibu-ibu langsung menyautnya dan menegurnya untuk antri terlebih dahulu. Namun Eka malah pura-pura budek. Dan saat gilirannya Maya dilayani, daripada Eka kelamaan di situ, malah bikin rusuh. Akhirnya Maya menyuruh si ibu warung untuk melayaninya duluan. Maya kemudian berbisik kepada ibu-ibu di sampingnya yang sewot pada Eka. Udah Bu, biarin aja dia dilayanin dulu aja. Bisa-bisa kalau kelamaan di sini bikin ribut mulu. Akhirnya mereka membiarkan Eka untuk dilayani dulu, dan ibu warung cuma geleng-geleng melihatnya. Sebenarnya dia malas melayani Eka karena sikap congkaknya itu. Namun Eka yang melihat Maya di situ sudah benar-benar didulukan sama Maya. Malah Eka ini menjelekkan Maya kala itu. Ada janda tau di sini. Kamu tuh nggak usah sok-sokan belain aku ya. Kan emang harusnya aku yang dilayanin dulu. Kalian-kalian semua tuh nanti terakhir, ucapnya sambil menunjuk ibu-ibu yang lain. Semua pun makin geram melihatnya. Atau jangan-jangan kamu belain aku karena ada maunya ya? Atau mau dibelikan nasi biar gratis? Imbu Eka lagi yang malah mengejek Maya. Sebenarnya Maya muak mendengar itu. Namun dia mencoba untuk tidak terpancing emosi dengan kata-katanya Eka. Dengan cepat ibu warung langsung menyerahkan pesanan Eka agar cepat pergi dari warungnya karena bikin rusuh saja. Ini Mbak Eka, pesanannya sudah siap. Oke, makasih ya Bu. Ini uangnya. Tunggu bentar ya Mbak, saya ambilkan dulu kembaliannya. Gak usah Bu, kembaliannya ambil aja. Namun sebelum pergi Eka ini berkata lagi pada Maya. Dah ya semua, selamat mengantri. Dan kamu Maya, masa belum nikah lagi sih? Gak laku ya? Dasar miskin. Ucapnya kemudian pergi meninggalkan warung. Sontak semua yang ada di warung dibikin kesel dengan Eka itu. Dan beberapa ibu-ibu bilang sama Maya untuk jangan dimasukkan di hati. Gak usah urusin Eka peot itu. Ngakunya orang kaya, tapi makan aja masih beli di warung. Aduh. Sudah Mbak Maya, jangan dimasukkan hati. Gak usah urusin Eka peot itu. Iya Bu. Dia itu ngakunya aja orang kaya, tapi makan saja masih beli di warung. Aduh. Iya juga ya Bu, gak tahu malu. Maya pun mengangguk mendengar nasihat dari ibu-ibu. Usai pesanannya selesai, Maya pun beranjak langsung pulang ke rumah dan segera makan. Ibu-ibu, saya permisi pulang dulu ya, mari. Iya Mbak Maya, hati-hati. Lalu setelahnya tidur karena dirinya capek, habis kerja seharian. Ditambah mendengar omongannya Eka yang pedes tadi. Singkat waktu, paginya Maya pun terbangun. Dia memulai aktivitas paginya dengan menyiapkan cireng-cireng dagangannya. Dia membuat cireng sendiri dan mengisi isian cirengnya. Dalam sepinya di rumah itu Maya yang sedang menyiapkan cirengnya. Dia mendadak kepikiran dengan ucapan Eka tadi malam. Dia masih kesal. Sebenarnya bukan pertama kali ini Eka mengejek Maya. Pernah suatu saat, ketika Eka ini datang ke lapaknya, berlaku semena-mena dari mulai membayar uang dengan cara dilempar. Mengatakan kepada pembeli lelaki yang kala itu datang sama istrinya untuk berhati-hati dengan Maya, karena katanya Maya ini janda dan dituduh nanti katelin suami orang. Dan bahkan Eka pernah juga pura-pura melepehkan cireng tepat di dekat lapaknya dan berkata cirengnya kurang enak. Dia lakukan itu untuk membuat malu Maya. Namun untungnya kala itu pembeli lebih pintar dan tidak termakan hasutan Eka. Mereka malah membela Maya. Akhirnya saat itu Maya yang mulai enak dan muak dengan kelakuannya Eka. Dia berniat akan membalas dendam agar Eka tak mengusik kehidupannya lagi. Awas saja kau Eka, aku akan membalas dendam karena kau sudah membuat aku malu dan selalu merendahkan aku, gumamnya dengan kesal.
Aku tidak terima dengan semua ini dan tidak akan tinggal diam. Maya berencana untuk minta bantuan teman lamanya dan minta diantarkan ke seorang dukun. Nanti aku minta bantuan sajalah sama temanku. Karena tak tanggung-tanggung Maya hendak membuat Eka menderita, biar tidak bikin rusuh lagi di kampung itu. Tentunya bukan hanya untuk dirinya saja, ini demi warga-warga sekitar yang juga resah dengan kelakuan Eka yang petakilan, yang tidak ingat umur itu, karena pasalnya Eka ini sudah hampir kepala 5. Maya akan mendatangi temannya mungkin pekan nanti, dan saat itu usai menyiapkan cireng-cirengnya, Maya memilih untuk rehat sejenak sebelum berangkat mangkal jualan. Malam itu Maya pun sembari menunggu waktu untuk mangkalnya, dia rebahan sambil nonton TV dulu di ruang tengah dan sembari main HP-nya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba saja Maya dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu rumahnya dan dia pun segera keluar rumah menemuinya. Pintu dibuka. Saat pintunya dibuka ternyata ada salah satu tetangganya yang datang ke rumah. Bu, ada apa? Ini mbak, saya mau beli cirengnya, mumpung belum berangkat mangkal mbaknya. Oh, iya bu bentar, saya siapkan, mau beli berapa? Saya beli 20.000 ya mbak, tapi nggak usah digoreng, nanti saya goreng sendiri aja di rumah. Oh, iya bu, baik, saya ambilkan dulu ya. Segera Maya pun mengambil cireng yang sudah disiapkan untuk ibu tetangga. Beberapa saat kemudian dia pun kembali ke depan. Ini bu, cirengnya. Makasih ya mbak. Kok belum berangkat mbak, tumben? Bentar lagi bu, tadi lagi istirahat bentar. Oh gitu, ya udah, saya pulang dulu mbak. Iya bu, terima kasih. Setelah ibu tetangganya itu pergi dari rumahnya, dia pun segera berangkat ke pangkalan, membawa cireng dan barang-barang untuk dagangannya di lapak. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga tempat lapaknya dan mulai menata beberapa barang dan cireng dagangannya. Sementara di sisi lain Eka, dia di rumahnya hanya leyeh-leyeh. Semua pekerjaan di rumah diurus oleh ART-nya. Eka ini adalah istri dari seorang pengusaha butik di daerahnya dan terkenal sudah gede butiknya. Dan dengan harta yang dimiliki suaminya itu, Eka sering gunain buat foya-foya dan pamer dengan orang-orang. Bahkan kedua anaknya pun selalu risih melihat sikap ibunya yang sombong ke orang-orang. Pernah suatu saat anaknya itu menasihati Eka, namun malah dimarahin balik. Akhirnya anaknya tak mau ikut campur. Anaknya itu hanya berharap suatu waktu ibunya itu bisa berubah. Namun Eka ini masih saja tetap keras kepala dan malah tambah menjadi-jadi sombongnya. Udah gak ketulungan. Maya di lapaknya yang sudah tertata rapi, dudukan sambil main HP menunggu pembeli yang datang. Sesekali dia juga melihat orang yang berlalu lalang di jalanan. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada pembeli yang datang. Segera dengan cekatan Maya pun melayani pembelinya itu. Sore hari pun tiba. Hari itu semua dagangannya langsung habis sore hari. Jadi Maya bisa pulang lebih awal, tidak sampai malam hari. Dia pun berberes semua barang yang ada di lapaknya dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia merebahkan diri karena capek dan baru akan berberes rumah kalau dia sudah tidak capek lagi setelah rehat. Saat sedang rebahan tiba-tiba saja dia kepikiran untuk mengabari temannya. Aku kabari Risma saja sekarang. Siapa tahu nanti dia ada urusan kan aku ketolak, gumamnya. Segera dia pun menelpon Risma. Sambungan teleponnya kala itu tersambung. Sesaat kemudian pun akhirnya Risma mengangkat telepon dari Maya. Ada apa Mai? Tumben telepon? Minggu ini kamu ada urusan gak? Sibuk gak? Cecar Maya. Gak ada sih, aku di rumah. Ada apa emangnya? Aku mau minta anterin kamu ke dukun. Kamu bisa gak? Ke dukun? Mau apa? Udah, mau gak? Nanti aku ceritain. Iya udah, bisa. Nanti anakku biar sama ibuku. Makasih ya Riz,
Nanti Minggu aku ke rumahmu pagi-pagi. Setelahnya mereka pun memutuskan sambungan teleponnya dan segera Maya bangkit untuk berberes rumahnya. Singkat cerita, pekan pun tiba. Maya pagi-pagi langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah temannya, yaitu Risma, yang beda desa dengannya. Usai sarapan, dengan motornya Maya pun menuju ke sana. Setibanya di rumah Risma, Risma yang awalnya sudah dikabarin, melihat kedatangannya Maya bergegas dia ke depan. Risma menitipkan anaknya pada orang tuanya dan izin untuk pergi dulu bersama Maya. Ayo Mai, berangkat sekarang sebelum anakku lihat nanti nangis. Ya udah, ayo cepat naik. Akhirnya dengan dibonceng Maya mereka berdua bergegas menuju ke rumah seorang dukun yang diketahui Risma. Perjalanan ditempuh lumayan jauh karena beda desa dengan mereka berdua. Di jalan mereka pun ngobrol-ngobrol, bahkan Maya juga menceritakan soal Eka kepada Risma. Kita sebenarnya mau apa Mai ke dukun? Tanya Risma. Aku mau nyantet Eka Ris, aku sudah muak sama dia. Emangnya dia kenapa Mai? Dia itu sombong, selalu menghina aku, merendahkan aku. Pokoknya aku gak terima Ris. Tak terasa di perjalanan mereka ngobrol, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah dukun. Singkatnya, setibanya di rumah dukun itu, Maya segera diajak menyambangi rumahnya. Ayo Mai, ini rumahnya. Maya memandangi rumahnya yang terlihat usang dan menyeramkan sekali. Tok tok tok. Permisi. Pintu dibuka. Usai pintu diketuk muncullah seorang kakek-kakek dari dalam rumah, yaitu Mbak Dalmo, dan Mbak Dalmo sudah kenal dengan Risma karena dia dulu juga pernah nganterin temannya ke situ. Ada apa Risma? Tanya Mbak Dalmo. Ini Mbah, teman saya katanya mau santet seseorang. Mari, silakan duduk di sini. Ucapnya mempersilahkan duduk. Mbak Dalmo menanyakan maksud kedatangan mereka dan menyuruh mereka duduk di kursi teras dulu. Akhirnya mereka pun duduk di kursi depan teras rumahnya. Risma bantu menjelaskan kalau Maya ini mau minta tolong buat santetin seseorang. Gimana? Jelaskan. Jadi dia katanya mau menyantet seseorang Mbah, karena muak dengan sikapnya yang selalu menghinanya dan merendahkan dia. Mbah Dalmo manggut-manggut mendengarkan penjelasan dari Risma. Apa benar seperti itu? Tanya Mbah Dalmo pada Maya. Iya Mbah, betul. Itu soal gampang, tapi kau harus membayar jasaku 2 juta. Mbah Dalmo mau-mau saja, tapi dia matok harga maharnya 2 juta untuk jasanya. Dan apakah Maya setuju tentang itu? Maya pun mantap dan setuju, karena dia sudah muak sama kelakuan Eka. Namun sekejam-kejamnya Maya dia meminta kepada Mbak Dalmo untuk jangan sampai membunuh Eka, cukup dibuat menderita saja. Iya Mbah, tidak masalah. Yang penting semuanya terlaksana. Oh iya Mbah, tapi saya minta buat dia menderita saja, jangan sampai mati. Imbu Maya. Mbak Dalmo pun mengangguk paham, dan setelahnya dia meminta langsung uang maharnya, dan Maya pun segera memberikannya. Siap. Sebelum melakukan ritualnya, mana dulu maharnya? Oh, iya Mbah, bentar, jawab Maya. Setelahnya Maya pun mengambil uang yang ada di dalam tasnya, yang sudah disiapkan dari rumah. Ini Mbah uangnya, ucap Maya sambil memberikan uang maharnya pada Mbak Dalmo. Setelahnya mereka masuk ke dalam mengikuti Mbak Dalmo dan mulai melakukan ritualnya. Berbekal foto Eka yang didapatkan Maya dari sosmednya, karena Eka ini suka tampil mejeng di Facebooknya. Mereka lalu masuk ke dalam ruang ritual, yang di dalamnya itu sudah ada beberapa sesajen, serta kemenyan yang dibakar Mbak Dalmo. Saat Maya dan Risma masuk ke dalam ruangan itu, mereka mencium bau kemenyan yang menyeruak ke dalam hidungnya. Lalu mereka duduk berhadapan dengan Mbak Dalmo, dan saat itu Mbak Dalmo mulai merapalkan mantranya dengan mulut berkomat kamit. Mbak Dalmo kemudian membakar foto itu, dan embusan angin kencang pun masuk ke dalam ruang ritual kala itu, membuat suasana ngeri. Maya dan Risma pun merinding.
Namun mereka tetap melawan rasa takutnya itu. Beberapa saat kemudian, foto yang dibakar itu kemudian jadi abu, lalu mengikatnya ke dalam sebuah kain mori putih dan dibungkus layaknya pocong. Setelahnya, Mbak Dalmo merapalkan kembali mantra untuk memanggil sosok Ingon yang nantinya akan dikirimkan kepada target. Angin yang masuk ke dalam ruangan itu semakin kencang sekali, dan saat itu terlihat ada asap tebal berwarna putih yang datang masuk menghampiri Mbak Dalmo. Asap itu berhenti di sampingnya Mbak Dalmo dan perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Maya dan Risma ketakutan melihat sosok pocong dengan wajah hitam legam, hancur penuh darah, dan bahkan baunya busuk sekali. Mereka berdua saling berpegangan tangan dan gemetaran kala melihat sosok pocong itu. Segera saat itu Mbak Dalmo langsung berkomunikasi dengan sosok pocong itu, dan entah apa yang Mbak Dalmo bicarakan karena mereka tidak mengerti dengan bahasa Mbak Dalmo. Setelah Mbak Dalmo berkomunikasi dengan sosok pocong itu, kemudian dia pun pergi menghilang dari hadapannya. Mereka meninggalkan bau yang masih membekas di ruangan. Singkatnya, setelah selesai ritual, Mbak Dalmo memberikan bule itu pada Maya dan menyuruhnya untuk mengubur di makam seorang kriminal, di mana nanti jin itu akan menyerupai sosok orang itu dan akan meneror Eka nantinya. Bawa Bu Huleni pulang dan nanti kau kubur di makam seorang kriminal, di mana nanti jin itu akan menyerupai sosok itu dan akan meneror Eka nantinya. Maya pun menerima Bu Huli itu, namun dia masih belum paham maksudnya dari Mbak Dalmo. Mendengar itu, Risma punya referensi dia akan membantu Maya menguburkan Bu Huli itu. Usai selesai mereka pun pamitan pulang kala itu. Udah tenang aja Mai, aku tahu kok aku akan bantu kamu mengubur Bu Huli itu. Kamu yakin? Iya, udah tenang aja. Akhirnya mereka pun bangkit untuk izin pulang dengan Mbak Dalmo. Baik Mbah, nanti akan saya kubur Bu Huli ini. Terima kasih ya Mbah. Kalau begitu kita pamit pulang dulu. Iya, silakan. Mereka pun keluar rumahnya Mbak Dalmo dan beranjak pergi berboncengan naik motornya. Berhubung masih sore, Maya mengajak Risma untuk mampir dulu ke taman, dan dia menceritakan tentang watak buruk Eka yang ada di desanya. Ternyata Risma ini kenal dengan Eka. Pasalnya menurut Risma, Eka ini pas waktu ke pasar juga suka bikin rusuh saat sedang belanja sayuran dan menyerobot antrian. Dirinya sempat melihat langsung beberapa kali si ibu-ibu sombong itu bikin ulah di pasar. Entah ada masalah apa dalam dirinya, mengapa sikapnya begitu arogan banget. Singkatnya, malam pun tiba. Memang sengaja mereka menunggu malam dan tepat pukul 9 malam. Maya diajak Risma pergi ke salah satu makam yang sepi, dan Maya ditunjukin salah satu makam bekas perampok, dan segera Maya menanamkan Bu Huli itu di makam tersebut. Mai, ayo kita berangkat sekarang saja. Ya udah, ayo. Sebenarnya saat itu mereka takut pergi ke kuburan, apalagi malam-malam sudah sangat sepi sekali. Namun mereka mencoba untuk melawan rasa takutnya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di kuburan dan segera ke tengah kuburan mencari tempatnya. Di mana Riz tempatnya? Udah ayo ke tengah, aku takut. Udah gak apa-apa, katanya mau balas dendam. Akhirnya mereka dengan ketakutan pun terus jalan ke dalam kuburan yang gelap dan menyeramkan sekali. Maya menggali sedikit lubang di tengah makam itu. Saat dia sedang menggali tanah, hembusan angin kencang datang membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Dan bahkan mereka berdua merinding kedinginan. Saat itu Risma menjaga sekeliling karena takut ada orang yang lewat atau orang yang sedang meronda. Mai, sudah belum? Kalau sudah, ayo cepat pulang. Aku merinding. Iya bentar, aku juga merinding. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya selesai juga menggali tanahnya. Dan tidak lupa dia lalu menutupnya kembali. Udah yuk pulang. Dan setelahnya mereka beranjak pulang.
Maya mengantarkan Risma dulu ke rumahnya. Dan Maya mengucapkan terima kasih sama Risma karena sudah mau bantuin sekaligus nganterin dirinya ke Mbah Dalmo. Setelahnya Maya pun kembali pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Risma. "Ris, aku pulang dulu ya. Makasih, kamu sudah bantuin dan nganterin aku." "Iya, sama-sama Mai. Kalau gitu aku masuk dulu ya." "Iya Riz." Segera Maya pun pulang sendirian dengan naik motornya sendirian, melewati jalanan yang sepi karena juga sudah larut malam. Saat di jalan Maya merasa aneh karena jok belakang motornya itu terasa berat, seperti ada yang bonceng. "Kok berat ya? Kayak ada yang bonceng," gumamnya. Akhirnya Maya pun menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya dia saat melihatnya ternyata di belakangnya ada sosok kuntilanak yang duduk di belakangnya. Seketika Maya berteriak. Tubuh Maya langsung gemetaran dan dia merinding, bahkan keringat dingin karena ketakutan. Namun dia tetap melanjutkan perjalanan pulangnya. Kemungkinan sosok kuntilanak itu mengikuti Maya tadi saat di kuburan. Maya menancap gas motornya sangat kebut sekali karena takut dengan sosok itu. Wajahnya semakin pucat dan keringat yang menetes. Beberapa saat kemudian akhirnya Maya pun sampai juga di rumah. Ternyata sosok itu sudah tidak mengikutinya dan sudah tidak ada lagi. Maya pun masuk ke dalam rumahnya dan merebahkan dirinya sembari dia mencoba mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan karena diikuti oleh sosok kuntilanak tadi. Setibanya di rumah dia langsung rehat karena lelah dan besok harus jualan kembali. Hal yang Maya nantikan semenjak itu adalah kabar dari Eka yang akan mengalami penderitaan. Maya pun langsung bergegas tidur malam itu. Sementara di tempat Eka, esok malamnya dia mulai mengalami teror-teror aneh dari sosok yang menyerupai sosok perampok. Anehnya, sosok seram itu seakan meminta uang sama Eka dan membuat Eka yang diteror berhari-hari merasa ketakutan sendiri. Pasalnya, sosok itu hanya nampak di hadapan Eka saja. Suami dan anak-anaknya tak mengalami gangguan. Hingga suatu hari saat Eka ini pulang malam, habis kumpul sama jeng-jeng arisan, dia naik mobil sendirian. Dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sosok di tengah jalan dan membuat dirinya oleng hingga akhirnya menabrak pohon. Namun untungnya malam itu Eka masih selamat. Dia hanya tak sadarkan diri. Esok paginya Eka segera ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Anehnya, usai alami itu, Eka kakinya mendadak mengalami kelumpuhan. Bahkan wajah cantiknya itu keluar bintik-bintik merah, membuatnya nggak cantik lagi. Kala itu Rudi suaminya pun datang untuk melihat keadaan istrinya setelah dihubungi salah satu warga. Eka saat itu harus dirawat inap dulu beberapa hari sampai keadaannya membaik. "Pak, aku kenapa?" tanya Eka. Aku kenapa Pak?" tanya Eka penasaran. Saat itu Rudi memang tidak enak mau mengatakan kalau istrinya itu lumpuh karena Eka belum tahu. "Kamu jangan kaget ya, dan kamu harus sabar, kuat. Kata dokter, kamu mengalami kelumpuhan." "Apa Pak?" Enggak mungkin," ucapnya. Yang kemudian Eka pun menangis histeris, tidak menyangka kalau dirinya seperti itu. Sesaat kemudian tiba-tiba saja dia merasakan gatal sekali pada wajahnya. Dia sampai garuk-garuk karena tidak tertahankan sekali rasa gatalnya itu. "Pak, wajah ibu kenapa gatal-gatal ya?" "Itu keluar banyak bintik-bintik merahnya Bu." "Masa sih Pak? Tolong ambilkan kaca Pak." Saat itu Eka melihat ke arah kaca dan betapa terkejutnya sampai teriak kencang, tidak menyangka wajahnya seperti itu. "Pak, wajah ibu kok jadi gini Pak?" Singkatnya, saat malam hari di rumah sakit, Rudi sedang pergi keluar cari makan. Jadi Eka di dalam ruangan itu sendirian. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, tidak seperti biasanya, dan dia merinding kala mencium bau busuk yang menyeruak.
Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara gebrakan jendela ruangan rawat inapnya itu. Kala dia melihat ke arah jendela ruangannya itu, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di sana dengan wajah menyeramkan sekali dan pakaian putih lusuh. Eka berteriak, tubuhnya mendadak kaku tidak bisa digerakkan, hingga akhirnya Eka pun pingsan. Beberapa saat kemudian Rudy pun datang ke ruangan. Dia melihat istrinya sudah merem. Dia kira kalau Eka sudah tidur, padahal sebenarnya dia pingsan. Di dalam pingsannya itu, Eka bermimpi buruk. Dia mimpi berada di sebuah kuburan yang sangat gelap sekali dan sendirian. Sesaat kemudian Eka melihat kala ada sosok pocong yang berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu sangat menyeramkan sekali dan menatap tajam ke arah Eka. Hingga akhirnya Eka pun kabur lari terbirit-birit, tak tentu arah. Apalagi kuburan itu cukup luas sekali, sehingga dia susah untuk menemukan jalan keluarnya. Seketika Eka pun ambruk tersandung gundukan tanah makam karena gelap dan dia tidak melihat gundukan itu. Bersamaan dengan itu Eka pun akhirnya tersadar dari pingsannya sambil teriak. Rudy yang saat itu belum tidur masih menonton TV. Terkejut mendengar istrinya teriak dan bangun. "Bu, ada apa? Kamu kenapa?" Nafasnya Eka terasa tidak beraturan dan jantungnya berdegup sangat kencang sekali. "Ini minum dulu, Bu," ucap Rudy sambil memberikan segelas air putih yang ada di samping ranjang rumah sakit. Setelahnya Eka tidak bisa tidur karena dia masih ketakutan dengan mimpinya itu. "Kamu tidak apa-apa?" "Iya, nggak apa-apa, Pak." Akhirnya, Rudy pun lanjut nonton TV lagi. Eka pun ikut nonton TV dari ranjangnya. Namun saat dia sedang nonton TV, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan yang lewat di hadapannya, berwarna putih. Sontak dia pun terkejut. Dan saat itu dia merasakan bintik-bintik wajahnya perih dan gatal sekali. "Pak, wajah ibu gatal dan perih banget, Pak." "Ya Allah, Bu, kenapa jadi seperti ini? Bapak panggilin dokter ya." Beberapa saat kemudian dokter pun datang dan memberikan salep untuk bintik-bintik wajahnya Eka. Usai dipulangkan, Eka ini seringkali teriak-teriak, ketakutan sendiri. Dirinya bahkan tidak bisa lagi keluar pamer-pamer hartanya. Dan setiap harinya di rumah Eka itu selalu mendapatkan teror terus-menerus. Suatu malam Eka yang ada di dalam kamarnya, dia terus mendapatkan teror. Kala itu, Eka dikejutkan dengan suara ketukan pintu kamarnya tengah malam. Namun karena dia tidak bisa jalan, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Karena memang semenjak Eka lumpuh, Rudy sudah tidak tidur bareng dengan Eka. Dia tidur di kamar lain. Pintu terbuka dengan kencang. Betapa terkejutnya dia saat pintu dibuka, ternyata di hadapannya itu ada sosok pocong yang datang. Dan sosok itu menatap tajam ke arahnya. Perlahan sosok pocong itu mendekat ke arah Eka. Entah kenapa saat itu tubuh Eka tidak bisa digerakkan dan mulutnya tidak bisa teriak. Dia pun hanya terdiam kaku gemetaran saat sosok pocong itu berjalan mendekat ke arahnya. Sosok itu baunya sangat busuk sekali, dan saat itu sosok pocong mengatakan kepada Eka, "Kau akan menderita dan akan menjadi permainanku," ucap sosok itu. Dan setelahnya sosok pocong itu pun pergi menghilang begitu saja, meninggalkan asap putih di dalam kamarnya dengan bau busuk yang menyengat sekali. Singkatnya, beberapa hari kemudian Eka juga didatangi sosok pocong itu lagi saat waktu maghrib. Sosok pocong itu datang tepat waktu malam Jumat dan wajahnya sangat menyeramkan sekali. Sebelumnya Eka merasa tidak seperti biasanya karena tiba-tiba saja angin kencang datang dan menggebrak jendela kamarnya sangat kencang sekali. Saat Eka menoleh ke arah jendela, ternyata yang datang itu adalah sosok pocong. Rudy yang saat itu selesai sholat maghrib pun langsung menghampiri Eka yang ada di kamar. "Ada apa, Bu?" tanya Rudy. "Pak, Ibu takut, Pak." "Takut kenapa, Bu?" "Ibu takut ada pocong, Pak."
Ibu ini nggak mungkin lah. Beneran Pak, sudah ibu istirahat saja. Tengah malamnya Eka tidak bisa tidur, dan dia melihat ada bayangan yang melintas di hadapannya. Bayangan itu kemudian berhenti di pojok kamarnya, dan beberapa saat kemudian, bayangan itu berubah menjadi beberapa sosok pocong yang banyak jumlahnya. Sontak Eka semakin tidak bisa apa-apa. Dia benar-benar ketakutan sekali. Semua wajahnya menyeramkan, hitam legam, dengan baunya seperti mayat dan busuk. Sesaat kemudian dia merasakan gatal sekali pada wajahnya, dan dia garuk-garuk bintik itu sampai keluar darahnya, karena gatal itu sudah sangat tidak tertahankan lagi. Eka sampai menangis, karena merasakan gatal dan perih, takut menjadi satu malam itu. Sementara Rudi sudah terlelap tidur, dan tiba-tiba Eka dikejutkan dengan suara dentuman, seperti petasan, yang ada di atas atap rumahnya. Dia pun terperanjat kaget mendengar suara ledakan itu. Begitu juga dengan Rudi yang kebangun mendengar ledakan. Rudi mengecek kamarnya Eka karena takut terjadi apa-apa. "Ada apa, Bu?" "Tadi suara apa?" tanyanya. "Nggak tahu, Pak. Di atas atap tadi kayaknya." "Ya sudah, Bapak lihat dulu ya, Bu." Akhirnya saat itu Rudi beranjak ke depan rumahnya untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Saat dia sudah keluar rumah ternyata tidak ada apa-apa. Namun malam Eka yang kaget di dalam kamarnya. Tiba-tiba ada sosok pocong yang ukurannya sangat besar sekali, tidak seperti pada umumnya. Seketika Eka berteriak. Rudi yang dengar Eka teriak langsung menghampiri ke kamar, dan dia melihat Eka sedang ketakutan sambil teriak-teriak, bahkan menangis. Para warga yang tahu Eka sakit justru merasa senang, karena di desanya nggak ada yang bikin gaduh lagi. Bahkan mereka tak menjenguk Eka sama sekali. Maya yang mendengar kabar Eka sakit juga ikut bahagia. Suaminya Eka yaitu Rudi, yang kasihan melihat istrinya seperti itu. Dia berucap pada istrinya, mungkin ini teguran agar Eka mau merubah sikapnya itu. Jujur Rudi juga tak suka Eka yang selalu menyombongkan hartanya itu dan batu saat dinasehati. Akhirnya Eka berjanji akan merubah sikapnya itu. Malam itu sehabis maghrib Rudi menghampiri Eka yang terbaring lemah di kasurnya. "Bu, Bapak kasihan lihat ibu yang seperti ini sekarang. Mungkin ini teguran buat ibu supaya ibu mau merubah sikap. Jujur Bapak juga tidak suka sama ibu yang selalu sombong dengan harta dan batu saat dinasehati." "Iya Pak, ibu nyesel. Ibu juga baru sadar. Bapak mohon ibu berubah dan jangan asal ngomong sama orang lain." "Iya Pak, ibu janji akan berubah sikapnya kalau ibu sudah sembuh Pak." "Janji ya Bu?" "Iya Pak, ibu mau taubat." "Syukur alhamdulillah kalau begitu Bu. Bapak mau panggilin Ustadz ya Bu, buat sembuhin ibu?" Eka pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya perlahan. "Kalau gitu Bapak pergi dulu ya Bu." Akhirnya saat itu Rudi pun segera pergi menuju ke rumahnya Ustadz Robi, yang tidak terlalu jauh rumahnya dari rumahnya karena masih satu desa. Segera dia melajukan motornya, dan beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai di rumahnya Ustadz Robi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar sautan salam dari balik pintu, dan ternyata Ustadz Robi yang membukakan pintunya, lalu mempersilahkan Rudi masuk ke dalam. Pak Rudi, silakan masuk Pak." Rudi pun duduk di kursi ruang tamu bersama dengan Ustadz Robi, dan dia mulai menjelaskan maksud kedatangannya itu. "Ada apa Pak Rudi? Tumben datang kemari?" "Begini Ustadz, saya mau minta bantuan Ustadz buat nyembuhin istri saya Ustadz." "Memangnya istri Pak Rudi kenapa?" "Dia teriak-teriak terus Pak, ketakutan di rumah, kakinya lumpuh, gak bisa jalan." "Astagfirullahaladzim. Ya sudah, mari kita ke rumah Pak Rudi sekarang." Setelah sampai di rumahnya Rudi, Ustadz Robi langsung diajak masuk ke dalam kamar melihat keadaannya Eka. "Mari Pak, silakan masuk." Saat Ustadz Robi masuk ke dalam kamarnya Eka, beliau merasa hawanya panas dan berbeda.
Setelahnya Ustadz Robi duduk di samping ranjangnya Eka dan mulai menerawang tubuhnya Eka. Saat diterawang, Ustadz Robi melihat kalau ada ilmu hitam di dalam tubuhnya. Dia terkejut saat tahu sakit Eka ini juga ada campur tangan ilmu hitam. Ustadz Robi menduga kalau Eka ini ada masalah sama orang lain. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Robi. Ada apa Ustadz? Tanya Rudi penasaran. Saya melihat di dalam tubuh Bu Eka ini ada ilmu hitam yang sengaja dikirim seseorang. Astagfirullahaladzim. Saya mohon Ustadz, tolong sembuhkan istri saya. Insya Allah, saya akan berusaha menyembuhkan. Tapi sebelumnya, Pak Rudi siapkan dulu air garam kasar sama rebusan daun kelor, ucap Ustadz Robi. Iya, baik Ustadz. Saat itu segera Rudi pun menyiapkan semua yang diperintahkan oleh Ustadz Robi. Dan Ustadz Robi pun menunggu di ruang tamu terlebih dahulu, sembari menunggu semua selesai bahannya. Beberapa saat kemudian semua sudah disiapkan oleh Rudi dan akan segera dilakukan ruqyah malam itu juga. Ini Ustadz, sudah semuanya. Kalau gitu, kita mulai sekarang saja. Namun sebelumnya itu Ustadz Robi meminta Eka untuk berubah dan tobat. Atau pernah bikin sakit hati dengan orang lain dan menyuruhnya untuk meminta maaf sama orang-orang yang disakitinya. Akhirnya setelah berjanji akan bertobat dan merubah sikap. Ibu Eka, setelah sembuh saya minta nanti ibu berubah dan bertobat. Iya Ustadz, saya janji akan berubah. Ustadz Robi ini kemudian membantu untuk menyembuhkan Eka. Dan Ustadz mulai membacakan doa-doa dengan mulut berkomat-kamit, sembari tangannya memegangi kening Eka. Saat itu Eka langsung menjerit kencang ketika dibacakan doa-doa dan bahkan meronta-ronta. Namun kakinya belum bisa digerakkan sama sekali karena lumpuh. Setelahnya Ustadz Robi meminta Rudi untuk mendudukkan Eka di kasur. Pak Rudi, tolong Bu Ekanya didudukkan saja. Iya Pak. Usai Eka sudah duduk, kemudian Ustadz Robi meletakkan baskom yang berisi air rebusan daun kelor yang sudah dicampur dengan garam kasar. Setelahnya Eka merintih kepanasan dan kesakitan, hingga akhirnya dia kesurupan sosok yang ada di dalam tubuhnya. Ah, panas. Pergi kau, jangan ganggu aku. Kau yang pergi, jangan ganggu Bu Eka. Saya tidak akan pergi, karena saya diperintah untuk membuatnya menderita. Siapa yang menyuruhmu? Kau tidak perlu tahu. Hingga akhirnya Ustadz Robi dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Eka itu, mereka bertarung. Ustadz Robi membacakan doa-doa dan melawan sosok itu. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Bahkan suara jendela dan pintu yang menggebrak karena angin kencang yang datang. Hingga sampai akhirnya Ustadz Robi berhasil mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Eka. Setelahnya sosok itu keluar dan seketika dari ubun-ubun kepalanya Eka itu mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Dan setelahnya dia pun lemas tak berdaya setelah sosok itu keluar. Wajahnya Eka memucat dan saat itu bintik-bintik di wajahnya mulai mecah semua penuh nanah yang baunya sangat busuk sekali. Pak Rudi, ambil tisu itu, tolong dilap nanahnya. Segera Rudi pun mengambil tisu dan membersihkan nanah pada wajahnya Eka. Saat itu Ustadz Robi langsung membaca doa pada sebotol air mineral yang sudah disiapkan sebelumnya dan diberikan kepada Eka untuk diminumnya. Bu Eka, ini diminum ya. Eka pun langsung menegak air putih itu. Perlahan-lahan dan setelahnya tiba-tiba saja Eka muntah-muntah. Di muntahan mengeluarkan darah kental hitam yang baunya busuk sekali. Alhamdulillah, sosok yang ada di dalam tubuh Bu Eka sudah berhasil dikeluarkan. Sekarang coba kakinya digerakkan, Bu. Perlahan-lahan Eka menggerakkan kakinya dan dia terkejut. Akhirnya kedua kakinya dapat digerakkan. Dia sangat bahagia sekali. Pak, akhirnya ibu bisa gerak lagi, Pak. Dia pun bersyukur dan akan mulai berubah serta bertaubat. Pak Ustadz, kalau boleh tahu siapa yang sudah melakukan ini pada istri saya? Saya tidak akan menyebutkan siapanya, Pak. Yang penting Ibu Eka bisa berubah dan meminta maaf kepada orang-orang yang sekiranya sakit hati karena ucapannya.
Iya Ustadz, nanti saya akan mendatangi warga dan meminta maaf. Eka pun mulai berangsur pulih kakinya, sudah bisa digerakin, namun dia masih belum bisa jalan. Sebelum Ustadz Robi pamitan, Ustadz Robi menyarankan untuk meminta maaf segera kepada orang-orang yang merasa sudah pernah disakiti olehnya. Singkatnya, 3 hari kemudian, usai sedikit bisa jalan, Eka didampingi Rudi keliling rumah orang dan meminta maaf atas ucapannya dulu yang mungkin sudah menyakiti hatinya. Dia janji akan berubah dan menjadi lebih baik, hingga sampailah Eka di rumah Maya dan dia benar-benar meminta maaf padanya karena telah menghina dirinya dan mengganggu dagangannya. Dia menangis sambil berkata ingin berubah jadi lebih baik lagi. Untungnya kala itu Maya pemaaf dan dia bersyukur saat tahu Eka ini mau taubat. Maya, saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Kalau selama ini ada ucapan aku yang sengaja atau tidak disengaja sudah menyakitimu, aku mohon maaf. Aku janji akan berubah dan aku akan bertaubat. Iya Mbak Eka, saya sudah memaafkan Mbak Eka. Saya minta Mbak harus lebih menjaga ucapan dan jangan sombong. Iya Mai, aku sudah mau berubah. Saya kapok. Mungkin ini teguran buat aku. Syukurlah kalau Mbak Eka mau berubah lebih baik. Aku senang dengarnya. Setelahnya Maya dan Eka pun saling meminta maaf dan berpelukan. Akhirnya permasalahan mereka pun diselesaikan dan tidak ada lagi kegaduhan di desa itu. Singkatnya, di tahun depan Maya ini dinikahi oleh seorang pria yang kaya yang tak sengaja ketemuan dengannya saat lagi keluar di jalanan. Dan akhirnya Maya pun hidup bahagia dengan suami barunya itu. Jaga ucapan kita. Jangan sombong karena di atas langit masih ada langit. Kesombongan tidak mengantarkan kita menuju tempat yang lebih baik. Terkadang itu justru mendorong munfur tanpa kita sadari. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dan tidak menjaga lisan kita dengan merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Ibarat kata pepatah bahwa mulutmu itu harimaumu, maka jangan asal ucap karena dapat menyakiti hati orang lain. Semoga kita selalu bisa mengendalikan diri dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertebal iman dan berbanyak ibadah kita. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.